Cek cek. Cek cek 1 2 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama saya Bung Wisnu di lapangan TNI AU atau Auridaya. Pada siang hari ini opening seremoni Dirgantara Cup yang ke-26 tahun 2024 Makassar. Sesaat lagi akan segera dimulai. Inilah dia manajer tim dari CTI Luwu, juara bertahan tahun lalu Dirgantara Cup tahun 2023. Dan inilah dia para peserta yang menghadiri upacara pembukaan atau opening ceremony. Oh, nampak RMC juga sudah hadir. Inilah dia piala dari Dirgantara Cup.
Nah dia manajer tim dari CT Ilu. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Apa? Irsal.
Panglima Komando Operasi Udara 2 selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara.
percobaan turnamen sepak bola Beda Taragam tahun 2024. Siap, dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Laporan Ketua Panitia. Lapor pembacaan persiapan pelaksanaan Liga Karangap tahun 2024. Siap. Siap. Persiapan pelaksanaan turnamen sepak bola Liga Karangap tahun 2024. Salam olahraga. 1. Pendahuluan. Dalam rangka ikut mewujudkan persatuan dan kesatuan serta turut mengembangkan pembinaan olahraga khususnya sepak bola di Kota Makassar. Komando Operasi 22 menyelenggarakan suatu kegiatan yang merupakan agenda tahunan berupa turnamen terbuka sepak bola di Karangap tahun 2024. 2. Maksud dan tujuan. Maksud diselenggaraan kegiatan turnamen terbuka sepak bola di Karangap tahun 2024 ini agar dapat mewadahi animo yang tinggi dari masyarakat terhadap sepak bola yang bertujuan untuk menciptakan atlet-atlet sepak bola di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, yang berkualitas dan kompetitif, serta mempunyai daya saing di tingkat nasional. 3. Dasar pelaksanaan. Penyelenggaraan turnamen terbuka sepak bola di tahun 2024 menggunakan acuan dasar sebagai berikut. A. Surat Perintah Pangkop Negara 2 Nomor Sprint 244 4 Romawi 2024 tanggal 26 April 2024 tentang panitia pelaksana Liga Taragam tahun 2024. B. Surat Asosiasi Provinsi PSSI Sulawesi Selatan nomor 35 dari Rek dari Asprov titik PSSI SS 6 Romawi 2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang persetujuan dan rekomendasi kepada panitia pelaksana untuk melaksanakan turnamen sepak bola Liga Taragam tahun 2024. Rencana pelaksanaan turnamen terbuka sepak bola di Taragam tahun 2024 direncanakan sebagai berikut. Tanggal pelaksanaan dimulai pada hari Kamis 18 Juli sampai dengan Minggu 25 Agustus 2024. Tempat pelaksanaan lapangan sepak bola di Taragam. Jumlah peserta sebanyak 24 tim, terdiri dari 19 tim dari Kota Makassar dan 5 tim dari luar Kota Makassar, di antaranya Maros, Pangkep, dan Luwu yang terbagi dalam 6 grup. Sistem pertandingan pada babak penyisihan menggunakan sistem setengah bulu dan pada babak 16 sampai dengan final menggunakan sistem bulu. Jumlah pertandingan dari babak penyisihan sampai dengan final sebanyak 52 pertandingan. Wasit dan pengawas pertandingan dari pengurus cabang PSSI Provinsi Sulawesi Selatan. Susunan panitia dalam penyelenggaraan turnamen sepak bola di Taragam 2024 adalah sebagai berikut. Ketua Kolonel Tek Nancy Mailan, Wakil Ketua Letkolek M. Suwarna Hatta, dibantu oleh perwira bintara dan tamtama Kopsud 2 dan Kosek 2 yang tergabung dalam kepanitiaan. Biaya penyelenggaraan turnamen terbuka di Taragam tahun 2024 diperoleh dari biaya pendaftaran peserta, sponsorship, dan donatur. Trofi dan uang pembinaan. Tim yang menjadi juara akan memperoleh trofi bergilir Pangkop Negara 2, trofi tetap, medali, dan uang pembinaan dari panitia dengan total hadiah 180 juta rupiah dengan rincian juara 1 75 juta rupiah, juara 2 50 juta rupiah,
juara 3 25 juta rupiah, juara 4 15 juta rupiah. Top skor, best player, best goalkeeper, best referee, dan fair play di masing-masing 3 juta rupiah. Penutup. Demikian laporan kesiapan pelaksanaan kegiatan turnamen sepak bola di Dirgantara Cup tahun 2024 disampaikan. Dan atas partisipasi semua pihak yang telah turut membantu atas pelaksananya turnamen ini, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dengan harapan semoga turnamen sepak bola di Dirgantara Cup tahun 2024 dapat terlaksana dengan sukses. Junjung tinggi sportivitas. Selesai. Pembacaan kesiapan pelaksanaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Pembacaan janji wasit dan janji atlet. Teruskan. Terus. Lapor, pembaca, janji wasit, dan janji atlet. Siap. Kerjakan. Janji wasit. Kami wasit dalam turnamen sepak bola di Dirgantara Cup tahun 2024 berjanji: 1. Menjunjung tinggi sportivitas. 2. Bertindak adil dalam memimpin pertandingan. 3. Menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. 4. Memegang teguh kode etik perwasitan. Janji atlet. Kami atlet peserta turnamen sepak bola di Dirgantara Cup tahun 2024 berjanji: 1. Menjunjung tinggi sportivitas. 2. Mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. 3. Mengutamakan jiwa kejuangan dan setia kawan. 4. Menerima keputusan wasit dengan penuh kesadaran. Pembacaan janji wasit dan janji atlet telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Balik ke tempat. Amanat. Dilanjutkan pernyataan pembukaan turnamen sepak bola Dirgantara Cup tahun 2024 oleh Inspektur Upacara. Pasukan disilakan. Silakan untuk perhatian. Istirahat. Kita terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Salam olahraga. Yang saya hormati Bapak Asko Dirga Kasau, Marsya TNI Andi Wijaya Esos, kemudian Panglima Kodam 14 Hasanuddin yang dalam hal ini diwakili oleh Dirgam, Brigjen TNI Dwi Endro Sasongko Esos MIP, kemudian Bapak Kapolda Sulsel yang diwakili oleh Bapak Wakapolda Sulsel, Brigjen Polisi Nasri, dan Lantamal 6 Makassar, Brigjen TNI Marinir Andi Rahmat, Wali Kota Makassar, Bapak Ramdan Komanto atau yang mewakili Bapak Bupati Maros, Bapak Haidir Sam yang diwakili Kadispora, kemudian Kadispora Sulsel,
yang diwakili Ketua KONI Provinsi Sulsel, kemudian Ketua PSSI, dalam hal ini Asprof Sulawesi Selatan, yang saya hormati Kaspoopsi Udara 2, Irkoopsi Udara 2, Komandan Lanut Sultan Hasanuddin, dan Wingko 2 Kopasgat, para pejabat Koopsi Udara 2, Polsek 2, Lanut Hasanuddin, Lanut Sultan Hasanuddin, Wingko 2 Kopasgat, para mitra ofisial, manajer tim, serta para peserta sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada sore hari ini kita bisa hadir di lapangan Dirgantara Makoop Udara 2 dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti upacara pembukaan turnamen sepak bola Dirgantara Cup tahun 2024, yang ini merupakan bagian dari Hari Bakti TNI AU tahun 2024. Para hadirin sekalian yang saya hormati, sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang populer, sehingga harapannya kegiatan ini bisa kita nikmati bersama sebagai hiburan, namun juga sebagai wahana untuk pembinaan atlet-atlet sepak bola di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan diselenggarakannya turnamen ini merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk meningkatkan prestasi olahraga sepak bola di wilayah Sulawesi Selatan, dan saya cukup bangga bahwa animo peserta cukup banyak, yaitu 24 tim yang akan berlaga. Dengan kesertaan para tim sekalian diharapkan dapat melahirkan bibit pesepak bola yang baik di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, selain menjadi ajang prestasi dan menunjukkan kemampuan untuk meraih kemenangan, turnamen ini adalah sebagai ajang untuk silaturahmi, sehingga menang atau kalah itu adalah hal yang biasa dalam pertandingan. Namun yang terpenting adalah menumbuhkan rasa kebersamaan, keakraban, dan juga hubungan baik antara semua pihak yang ikut bertanding di dalam event ini. Para hadirin yang saya hormati, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya event ini, baik bantuan material maupun moral. Terima kasih pula kepada para atlet yang hari ini sudah perwakilan sudah hadir untuk mengikuti pertandingan. Pesan saya, setiap tim harus menjunjung sportivitas, mematuhi segala aturan, mematuhi semua keputusan wasit, dan saya berharap sampai akhir pertandingan nanti tidak ada yang cedera. Kemudian beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Kamis tanggal 18 Juli 2024 pukul 15.27 WITA, turnamen sepak bola Dirgantara Cup tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat bertanding, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dan pelajaran kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Salam olahraga. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Badan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Badan. Pembacaan doa. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mohon izin doa dan saya pimpin sesuai dengan agama Islam. Berdoa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puji dan syukur senantiasa kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah, atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan upacara pembukaan Dirgantara ke-26 2024 di Makoop Udara 2. Ridhoi dan berkahilah acara kami ini, serta jadikanlah acara kami ini bernilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkaulah yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Satukanlah semangat persatuan kami, jauhkanlah kami dari perpecahan, jadikanlah acara kami ini sebagai pemersatu di antara kami. Lindungi para pemain dan ofisial, anugerahkanlah kepada mereka agar dapat bertanding secara fair play sampai acara ini berakhir. Demikian pula kepada panitia dan para wasit di lapangan, agar selalu memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Bimbinglah kami selalu ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, komandan upacara dapat menyerahkan pimpinan kepada tiap-tiap klub masing-masing dan dilanjutkan dengan acara tambahan. Ayo, gerak. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Maju, jalan. Itulah dia opening ceremony Dirgantara Cup 26 tahun 2024 di lapangan Auridaya. Dan match pada sore hari ini, match perdana pertama Dirgantara Cup yang ke-26 tahun 2024 mempertemukan PES CTI Luwu berhadapan dengan Emi Selan Resmob FC.
Yeah. Inilah dia Piala Dirgantara Cup tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga, jaya jaya jaya. Baik, perkenalkan kami dengan Serputita dan rekan saya Serda Yuli yang tentunya akan memandu jalannya rangkaian acara pembukaan pertandingan turnamen sepak bola Dirgantara Cup tahun 2024. Baik, kami juga menghaturkan ucapan selamat datang kepada yang terhormat Pangkong Udara 2 Marsda TNI Dr. Budi Ahmad MSc, yang kami hormati Aswad Kasau Marsda TNI Andi Wijaya Esos, dalam tanggal 6 Makassar Brigjen TNI Marinir Andi Rahmat, Irjen 14 Hasanuddin, Brigjen TNI Dwi Indro Sasongko Esos NIB, yang dalam hal ini mewakili Pangdam 14 Hasanuddin. Wakapolda Sulawesi Selatan, Brigjen Pol Nasri SIK MH, yang dalam hal ini mewakili Kapolda Sulawesi Selatan. Kaskol Udara 2, Marsma TNI Dr. Azhar Adi Kamade, Esos MMMH. Info Ops Udara 2, Marsma TNI Sultani Esos MH. Dalam Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Bonang Banyuwangi Gautama SEMM CHRMC, serta para pejabat Forkopimda Sulawesi Selatan, Makassar, dan para pejabat TNI di wilayah Makassar. Baik, saat ini kita masuk dalam acara padanan yang pertama, yaitu penampilan tarian parada. Mohon izin perlu kami sampaikan bahwa tarian parada ini dimainkan oleh 6 orang laki-laki dengan mengenakan pakaian adat Pasapu yang memperlihatkan kemahirannya dalam beratraksi menggunakan bola tako sebagai alat utamanya. Dan tentunya pertunjukan permainan bola ini berasal dari Sulawesi Selatan. Selamat menyaksikan.
Baik, selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa total hadiah dalam pertandingan perebutan trofi Pangkops Udara 2 ini adalah sebesar 180 juta rupiah, di mana juara 1 75 juta rupiah, juara 2 50 juta rupiah, juara 3 25 juta rupiah, dan juara 4 15 juta rupiah. Selain hadiah untuk para juara, akan ada juga hadiah untuk pemain terbaik sebesar 3 juta rupiah, kiper terbaik 3 juta rupiah, wasit terbaik 3 juta rupiah, tim terbaik 3 juta rupiah, dan top skor 3 juta rupiah. Tentunya juga kami sampaikan, bukan hanya para pemain yang bertanding saja yang akan memperebutkan hadiah. Bahkan bagi para penonton yang beruntung akan mendapatkan door prize ataupun hadiah menarik lainnya. Contohnya, ada motor, mesin cuci, AC, televisi, dan masih banyak hadiah lainnya. Nonton bolanya dapat, hadiahnya juga dapat. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada seluruh para sponsor yang telah memberikan dukungan pada acara turnamen sepak bola ini, sehingga dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Baik, para tamu undangan serta seluruh penonton yang telah hadir pada sore ini, kita alihkan pandangan kita pada tengah tribun lapangan. Baik, selanjutnya kita akan saksikan bersama penyerahan trofi Pangkops Udara 2 dari pemenang tahun lalu PS CTI Luwu FC kepada Pangkops Udara 2. Penyerahan piala bergilir dari tim CTI Luwu, juara bertahan tahun lalu. Baik, selanjutnya mohon izin berkenan kepada Pangkops Udara 2 untuk menyerahkan trofi Pangkops Udara 2 ini kepada Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola Dirgantara Cup tahun 2024. Mohon izin berkenan kepada Pangkops Udara 2 untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Selanjutnya kita akan saksikan bersama penendangan bola pertama oleh Pangkops Udara 2 dan Aspot Dirka Kasau. Mohon izin dengan hormat kami undang kepada Pangkops Udara 2 dan Aspot Dirga Kasau untuk dapat menuju ke
tengah lapangan untuk melaksanakan penendangan bola pertama. Untuk pemain dimohon untuk mengambil tempat di lapangan. Kita akan menyaksikan bersama tendangan bola dari Panglima Korps Udara 2. Ayo Mas, segera. Ya, saat ini kita akan saksikan bersama penendangan bola pertama oleh Pangkorps Udara 2. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, selanjutnya sesi foto bersama. Mohon izin kami undang kepada seluruh tamu undangan untuk dapat melaksanakan foto bersama. Mohon izin kami sampaikan kepada seluruh tamu undangan berkenan untuk melaksanakan foto bersama dengan Pangkorps 2 beserta Aspot Gede Kasau di tengah lapangan sepak bola Dirgantara Tarakat. Aspot juga konsultasinya malah bukan kamu, tapi kita udah
melakukan sesi foto terlebih dahulu sebelum mulai kick off babak yang pertama. Ngambil gini, enggak? Baik, dimohon kepada Pangkos Udara 2, Aspal Kasau dan para tamu undangan lainnya untuk kembali ke tempat duduk masing-masing untuk menyaksikan jalannya pertandingan. Pindah ya, Abanda. No. Abanda pindah. Bukan di mati. Inilah dia tim dari CTLU, juara bertahan tahun 2023. Dan di sisi kanan ada tim dari Resmob Emi Selan sudah melakukan pemanasan. Para pemain dan ucapkan kepada pejabat yang telah hadir di Korps 2 ini dan kebetulan dari Subdivisi Kasong yang hadir di Korps 2. Ya, baik. Kepada ketua kesebelasan baik dari CTILU maupun dari Resmob Emi Selan agar kiranya 11 pemain yang masuk di starting 11 agar kiranya serang gerak rapat ke tanda panitia atau di tribun untuk segera melakukan jalannya pertandingan di babak yang pertama di pembukaan turnamen Dirgan Tarkam pada sore ini. Jadi kami persilakan waktu warming up atau pemanasan tersisa 2 menit.
CTI itu gimana? Burger kini ini mitra nih. Oke, baik. Kedua kesebelasan baik dari Resmo Emiseran maupun dari CTI Lu yang 11 pemain yang masuk di line up atau di starting eleven agar kiranya segera merapat ke tribun utama untuk segera melakukan jalannya babak yang pertama. Sekali lagi kepada kedua kesebelasan yang masuk di starting eleven atau yang masuk di line up agar kiranya segera merapat ke tribun karena pertandingan di leg yang pertama akan segera dimulai. Silakan 11 pemain. Waktu warming up atau pemanasan sudah selesai, jadi kami sampaikan kepada kedua kesebelasan agar kiranya segera ke tribun utama untuk melaksanakan pertandingan di partai pertama pada sore hari ini. Ya, baik. Kami sampaikan kepada seluruh penonton yang sudah berada di lapangan Gelora Dirgantara yang bermain di partai pembukaan pada sore hari ini Dirgantara Cup yang ke-26 2024, yaitu CTI Lu FC berhadapan dengan Emiseran Resmo. Sebelum pertandingan dimulai, terlebih dahulu kami akan menyebutkan daftar susunan kepada kedua kesebelasan. Kita mulai dari Resmo Emiseran, penjaga nomor punggung 1 Faiz, nomor punggung 45 Rahmat Latif, nomor punggung 18 Rahmat Aco, nomor punggung 48 Maksum Malawi, nomor punggung 57 Diat, nomor punggung 43 Kapa, nomor punggung 7 Kante, nomor punggung 11 Fahri Muslim, nomor punggung 77 Yunus Messi, nomor punggung 33 Rizal, dan nomor punggung 3 Arman Rahim yang sore ini bertindak sebagai kapten kesebelasan. Ada pemain yang duduk di bench, nomor punggung 36 Adi, nomor punggung 19 Pari, nomor punggung 48 Haris, nomor punggung 40 sebagai goalkeeper Robi, nomor punggung 69 Rizal Tibo, nomor punggung 99 Akbar Ramadan, nomor punggung 12 Bams, nomor punggung 15 Ardi Bule, nomor punggung 59 Arman Pratama, nomor punggung 8 Muhammad Yusril, dan nomor punggung 79 Jilo. Itulah daftar susunan pemain dari Resmo Emiseran sebagai head coach, yaitu Haji Hamdi Hamzah dan manajer Arman Rahim. Sementara CTI Lu yang bertindak sebagai tuan rumah pada sore hari ini akan menurunkan komposisi pemain sebagai berikut: nomor punggung 26 Muhammad Alim, nomor punggung 11 Muhammad Fikri, nomor punggung 23 Aldi Fajar, nomor punggung 3 Aslan Tawakal, nomor punggung 71 Aji Kurniawan yang sore ini bertindak sebagai kapten kesebelasan, nomor punggung 99 Ardian Shah, nomor punggung 12 Nurholis, nomor punggung 30 Samnat Sir, nomor punggung 2 Ramadan, nomor punggung 18 Kahar Kalu, dan nomor punggung 17 Anugrah. Adapun pemain yang dulu di bench yaitu nomor punggung 90 Nurdiadi, nomor punggung 27 Kifli Rahim,
nomor punggung 42 Siswanto Jafri, nomor punggung 10 Muhammad Triadi, nomor punggung 3 Aslan Tawakal, nomor punggung 51 Imam Bagas Akara, nomor punggung 20 Saiful, nomor punggung 7 Alfian, dan nomor punggung 8 Fahri. Demikian adalah 9 pemain dari CTI. Beberapa saat lagi kita akan segera kita akan segera mendengarkan himne FIFA. Dapat sebentar langsung tak? Sebentar hilang. Nanti kalau jalan apa saya pakai. Sini mau. Turnamen Dirgantara Cup yang ke-26 tahun 2024 di lapangan Dirgantara. Pada sore ini kedua kesebelasan memasuki lapangan pertandingan. Beri tepuk tangan untuk kedua kesebelasan baik dari CTI Lu maupun dari Resmob Emi Selan. Selamat bertanding. Sabe, wasit, bersih saja. Satu. Rizal kah? Iya, Rizal. Dua. Adi. Cadangan. Sami. PP. Kasih. Siap. Ya, baik saudara-saudara penonton, kedua kapten kesebelasan baik dari Resmob Emi Selan maupun dari CTI Lu sementara melakukan undian untuk segera melakukan pertandingan. Dan wasit yang memimpin adalah wasit terbaik yang diturunkan oleh Asprop Sulawesi Selatan pada sore ini. Sebagai wasit tengah yaitu Rudi Hani dari Kabupaten Maros, asisten wasit 1 Rizal, asisten wasit 2 Muhammad Haryadi, wasit cadangan Bustamin, dan pengawas pertandingan Sul Fitra. Inilah sang pengadil lapangan hijau yang diturunkan oleh Asprop Sulawesi Selatan, di mana inilah wasit-wasit terbaik yang dimiliki oleh Asprop yang akan memimpin jalannya pertandingan di turnamen Dirgantara Cup ini mulai dari awal sampai hingga akhir. Kita saksikan saudara-saudara, inilah kedua kesebelasan masing-masing melakukan doa bersama. Sementara dari Resmob Emi Selan berada di sebelah kanan tribun, CTI Lu berada di sebelah kiri tribun, dan jersey atau kostum kebesaran dari Resmob orange dan kaos kaki hitam. Sementara CTI Lu kombinasi putih, biru dan kaos kaki putih. Inilah kedua kesebelasan sudah menempati sore. Ya, warna hijau, kombinasi hijau. Silau matahari.
seperti hijaunya rumput dirgantara. Ya baik saudara-saudara penonton, bola dihadapi oleh inilah Kahar Kalu, salah satu striker yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan yang sementara ini berlaga di Liga 2 Indonesia. Kita saksikan saudara, inilah wasit tengah Rudi Hani. Babak pertama baru saja berlangsung dan kita saksikan saudara-saudara, pertandingan baru saja dimulai dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari CTLU. Sementara menguasai bola di sektor permainan sendiri, masih santai saja melakukan permainan di daerah permainan sendiri, melebar ke sektor sebelah kiri, masih kontrol kawan, berdiri bebas, jauh melebar ke sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 30 kita saksikan. Lompas jauh ke depan. Kita saksikan ada Kahar yang dituju. Berbahaya ada Haji. Satu saja kita Rahmat Latif. Gagalkan tadi serangan dari Resmo. Bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Muhammad Ali. Jauh ke depan. Bola di udara dipermainkan. Masih berhasil tadi kita saksikan pemain dari CTLU. Nama ada Rahmat Latif. Masih Rahmat Latif kuasai bola sepenuhnya. Kante tadi mendapatkan pelanggaran dari Acong sehingga satu tendangan bebas untuk Resmo MI Selan. Kita saksikan ada Rahmat Latif menguasai bola sepenuhnya, masih mengambil ancang-ancang Rahmat Latif dengan kaki kanan jauh ke depan kepada Rizal yang dituju, namun lagi bola dibuang meninggal lapangan pertandingan lemparan ke dalam. Dia ada Kante kali ini, masih Kante jauh ke belakang lagi. Rahmat Latif, kepada siapa diberikan Rahmat Latif? Kembali melakukan lompas kepada Rizal di sana. Masih Rizal menguasai bola sebenarnya. Rizal dipayang-payang pemain nomor punggung 3 CTLU. Kita saksikan saudara-saudara semakin seru pertandingan. Arahkan ke tengah. Rizal kita saksikan umpan. Ada Arman di sana, kapten kesebelasan. Masih menguasai bola Arman. Kembali Arman. Apa yang terjadi? Sudah terperangkap offside. Arman, salah satu anggota Resmo Panakukan, kita saksikan pada sore hari ini bermain dan bertindak sebagai kapten kesebelasan. Pendek saja kembali pemain-pemain dari CTLU membangun serangan masih dari permainan sendiri. Mencoba kita saksikan pemain-pemain dari CTLU mengarahkan serangan atau mencoba mengatur ritme tempo permainan. Sedang saja kita saksikan sebelumnya jauh ke depan. Kita saksikan ada pemain nomor 3 dengan kecepatan masih berhasil saudara-saudara menyelesaikan pertahanan. Namun ada Rahmat Latif dengan ketenangan saudara-saudara. Kapa tadi kembali ke Rahmat Latif. Tenang sekali pemain dari Resmo. Kita saksikan ada Diat kali ini masih lihat, masih melihat dia, berani sekali dia, terlalu lama tadi lihat sehingga bola meninggal lapangan pertandingan. Lempar ke dalam, sudah lakukan penesan, ada Kahar Kalu, berbahaya Kahar, masih Kahar, tendangan keras Kahar. Sayang saudara-saudara, satu tendangan first time tadi dari Kahar mencoba dilakukan namun masih tipis di atas mister penjaga gawang dari Faiz. Selamat lagi gawang dari Resmo MI Selan. Kembali Faiz pendek saja. Pemain dari Resmo. Apa yang terjadi? Terjadi kesalahan tadi. Aji berbahaya saudara-saudara. CTLU bagus serangan, digarahkan ke bawah tengah. Kembali Aji. Acong yang dituju melebar dia. Berbahaya. Umpan curupas, menerjang pertahanan. Salah tadi dalam melakukan kontrol bola. Kembali Rizal kali ini di sektor sebelah kiri, masih Rizal melebar maksudnya. Ada Kapa di sana, ya ada Messi Yunus, masih Kapa. Tenang saja Riri yang menuju, masih Riri. Umpan melambung jauh, ada Kante. Kante yang mencoba melakukan penetrasi, Kante ke jalan pertahanan, umpan terupas ke tengah, berbahaya. Kembali lagi ada Arman di sana. Terlalu tajam tadi satu umpan dari Kante, tidak mampu dijangkau oleh kapten kesebelasan tadi. Cukup berbahaya satu serangan yang dilakukan oleh anak-anak Resmo MI Selan tadi. Kita saksikan saudara-saudara. Kembali CTLU mencoba membangun serangan. Masih tenang-tenang saja melihat kaum berbebas kepada siapa diberikan. Ada Kahar yang dituju. Duel udara kita saksikan pemain nomor punggung ada 18 melakukan sundulan kepala tadi.
terjadi foul. Kapa tadi melakukan dorongan terhadap pemain nomor punggung 11 Fikri, tendang bebas. Siapa akan menjadi algojol atau eksekutor dari kick service? Rupa-rupanya ada kapten kesebelasan Kahar. Kita saksikan saudara-saudara, masih mengambil ancang-ancang. Inilah Kahar. Terlalu tinggi di atas Mister penjaga Faiz tadi. Lagi-lagi tendangan gawang saja untuk Resmob MC Selan. Di babak yang pertama skor masih kedudukan 0-0. Kembali pemain-pemain dari Resmob dari sektor sebelah kanan kali ini masih mencoba melihat kawan, arahkan jauh ke depan kepada siapa yang tuju. Tidak ada rekan di sana. Bola dikosong sepenuhnya pemain dari CTU. Di sana kita saksikan ada Fikri jauh ke belakang. Masih kita saksikan mengatur tempo permainan. Ke safety pass dilakukan pada penjaga gawang Muhammad Alim, melebar ke sektor sebelah kanan. Masih kontrol beri. Kembali kepada Alim. Ada jauh ke depan, berdua di udara antara Rahmat lagi dengan Kahar. Berhasil saksikan pemain dari RSM bisa berhasil saudara. Tadi ada Besi Yunus namun gagal mampu direbut tadi oleh pemain nomor punggung 2 yang cukup jangkung dari CTU yaitu Ramadan. Tandu. Semprot. Ada medis ini dulu, izin medis tim dulu yang masuk. Nanti ada panggilan dari wasit baru bisa pakai medis kita. Jangan kepanjangan ya. Sekali pingsan gitu loh. Iya, kembali pertandingan dilanjutkan kembali. Semakin seru pertandingan di pembukaan Dirgantara Cup yang ke-26 pada tahun. Kita saksikan saudara-saudara melebar ke sektor sebelah kiri cukup bagus tadi kita saksikan, namun satu kontrol kurang cermat lemparan ke dalam, sudah lakukan pendek saja. Kapa kali ini ada Rahmat Latif, pemain yang cukup jangkung yang juga pernah membuat PSSI usia 14 pada tahun. Kita sering kembali Rahmat Latif, masih Rahmat Latif melebar. Ada Diat, tenang sekali pemain yang satu ini. Diat melakukan penetrasi. Diat arahnya kepada Riri, kontrol kaki kanan Riri, masih Riri melebar. Yunus Besti yang dituju, masih Yunus Besti kembali kepada Riri, masih Riri kembali saksikan saudara-saudara. Terlalu lama Riri mampu direbut bola, serangan balik dari CTL sektor sebelah kanan. Pemain nomor punggung 3 kita saksikan saudara-saudara masih dengan kecepatan. Kita saksikan kembali ke belakang. Kontrol kaki kanan, masih bermain 4 terupas kepada Aji. Masih Aji yang dituju tadi, kurang cermat. Inilah Aji Kurniawan. Yang pakai baju apa deh? Medis. Pakai loreng gitu. Loreng. Tandu. Tim Tandu. Siapa itu? Tiga. Salah satu pemain dari CTLU harus mendapatkan perawatan medis. Mudah-mudahan tidak terjadi satu apapun. Kita saksikan saudara-saudara. Tim Tandu harus masuk ke tengah lapangan. Oh, rupanya harus ditandu keluar. Siapa ini? Kahar, oh bukan. Terus gimana kan? Iya kan?
Lemparan dalam untuk Resmop MC Selan sudah lakukan pendek ke belakang kepada Rahmat Latif, masih tenang saja kepada Kappa. Masih Kappa, kita saksikan saudara-saudara. Rahmat Latif kembali pendek saja kepada Kante. Masih Kante. Umpan curupas Kante. Arman yang dituju. Masih mampu direbutan oleh Aco. Kembali safety pass kepada penjaga gawang Alin. Jauh ke depan Alin, kepada siapa diarahkan bola? Ada Kante di sana. Berhasil Kante. Kurang cermat Kante. Handball. Aslan Tawakal tadi menyentuh bola dengan tangan sehingga terjadi handball. Tenang bebas kali untuk Resmop MC Selan. Bola dihadapi oleh Diat. Sudah lakukan jauh ke tengah. Berdua di luar tadi Arman, kita saksikan saudara-saudara. Semakin seru pertandingan di babak yang pertama. Kita saksikan serangan balik, kita saksikan di CTO di sektor sebelah kiri. Masih melakukan penetrasi. Kita saksikan saudara-saudara melakukan pertahanan. Umpan tarik ke tengah. Umpan tarik bermasuk saudara. Namun dengan tenang saudara-saudara, seorang Rahmat Latif, pemain yang sudah syarat dengan pengalaman, tadi mencoba memotong serangan yang coba dibangun pemain serang dari CTU. Kembali CTU membangun serangan, kita saksikan di sektor sebelah kiri. Masih kita saksikan saudara-saudara, umpan tarik ke tengah, ada Kahar, Kalon yang dituju. Aji Kurniawan, inilah Aji Kurniawan, mantan pemain PSM Makassar. Kita saksikan saudara-saudara. Umpan turpas Kappa tadi, gagal Acong. Kembali CTU melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Aslan yang dituju, arahkan ke tengah, namun ada Diat. Kembali Rahmat Latif, cukup tenang sekali. Ada Riri kontrol bola di sektor lapangan tengah sebagai kreator lapangan tengah. Inilah Riri saudara-saudara. Namun kali ini umpan yang cukup tadi tidak mampu dijangkau. Kembali Rahmat Latif. Oh, berbahaya kita saksikan saudara-saudara. Ada Kahar. Oh, taktik sekali bersatu sliding tackle yang dilakukan oleh Rahmat Latif tadi. Masih Rahmat Latif, arahkan ke tengah. Dengan tenang saudara-saudara, permainan bola dari kaki coba dibangun oleh pemain Resmop MC Selan. Kembali ada Diat, arahkan ke tengah. Kappa kali ini cukup taktis, pemain-pemain dari Resmop MC Selan. Rizal kali ini masih Rizal ke tengah kepada Kante. Apa yang terjadi? Ya, kartu kuning untuk Rizal. Ya, kita saksikan atau sampaikan kepada seluruh pemain agar kiranya tetap menjunjung sportivitas, tetap bermain dengan tenang. Pertandingan lanjut kembali saudara-saudara. Kante umpan turpas sekali nih gagal Kante. Offside Kahar. Perangkap offside yang coba dibangun oleh barisan pertahanan dari Resmop MC Selan tadi cukup jitu kita saksikan saudara-saudara. Yang dimotori oleh seorang Rahmat Latif, pemain yang sudah syarat dengan pengalaman. Kembali kita saksikan Rahmat Latif, pendek saja, ada Kante, masih Kante, kurang cermat kontrol belakang tadi. Ada Aji Kurniawan, ini Aji Kurniawan kembali kepada Acong, umpan turpas melebar ke sektor sebelah kiri. Aslan, masih Aslan kita saksikan saudara-saudara, masih Aslan, umpan tarik ke tengah, halau saja. Kembali Acong, masih Acong kuasai bola, melebar dia kepada Aslan, masih Aslan kita saksikan saudara-saudara, pendek saja. Terjadi foul tadi, dia melakukan dorongan tadi kepada salah seorang pemain dari CTU, pemain nomor punggung 23 Aldi Fajar. Tendangan bebas kali ini berhadapi oleh Aji Kurniawan.
Masih mengambil ancang-ancang Aji. Dengan kaki kiri seleka jauh tinggi melambung, berbahaya Kahar. Datang umpan terobosan, berbahaya. Kita saksikan apa yang terjadi. Offside Kahar. Asisten wasit 1 Rizal cukup jeli melihat salah seorang pemain dari CTL sudah terperangkap offside, sehingga tendangan bebas untuk Resmob Emi Selan. Tendangan bebas kali ini untuk Resmob. Kita saksikan skor masih imbang kacamata di babak yang pertama antara Resmob Emi Selan berhadapan dengan CTILU, di mana kita tahu bersama bahwa CTILU adalah sang juara bertahan di turnamen Dirgantara Cup yang ke-25. Kita saksikan saudara-saudara, akankah di turnamen kali ini mampu mempertahankan gelarnya? Kita saksikan di pertandingan perdana ini menghadapi Resmob Emi Selan, di mana kita saksikan kedua kesebelasan saling tukar ganti serangan. Umpan terupas Acong pendek saja, cukup bagus kerjasama yang dibangun pemain CTILU. Jauh ke tengah, umpan kepada Kahar, kembali terperangkap offside Rizal atau Kahar. Kami kita saksikan saudara-saudara. Sudah dilakukan pendek kepada Rahmat Latif, melebar dia kepada Diat, kontrol kaki Diat, ketengahkan Kante. Kembali kerjasama 1-2, ditengahkan Kapa yang dituju, mampu dilumut dari Aslan. Kembali kita saksikan Alwi, kita saksikan saudara-saudara, masih Alwi melakukan penetrasi, berbahaya. Kita saksikan Alwi, umpan tadi di tengah. Apa yang terjadi? Kita saksikan, oh rupa-rupanya menyentuh tangan tadi Rahmat Latif, apa berada di luar kotak penalti rupanya. Kita saksikan saudara-saudara. Kita lihat VAR. Jadi mungkin penonton melihat itu di dalam, tapi mungkin ada pergerakan pemain pada saat menyentuh bola dengan tangan di luar, tapi pada saat pergerakan mungkin ke dalam kelihatannya seperti itu. Namun apapun bentuknya, bahwa keputusan wasit adalah mutlak. Karena ini adalah wasit-wasit terbaik yang diturunkan oleh Asprov Sulawesi Selatan. Kita saksikan saudara-saudara siapakah menjadi algojo atau eksekutor dari kick service. Rupanya kembali kepada Aji Kurniawan. Kita saksikan saudara-saudara adalah mantan pemain PSM dengan kaki kiri melakukan tendangan flashing tadi. Aji masih terlalu tinggi. Aji sayang sekali, satu peluang melalui tendangan bebas tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh CTILU melalui kaki Aji Kurniawan. Kita saksikan gagal lagi serangan. Kembali lagi Resmob Emi Selan melakukan membangun serangan. Masih mengambil ancang-ancang Lafaiz, masih dengan kaki kanan Faiz, arahkan ke tengah, ada Kante, berduel dia, ada dorongan atau gangguan dengan tangan tadi dari Acong sehingga pelanggaran lagi terjadi. Tendangan bebas untuk Rahmat Latif kali ini, arahkan ke depan, ada Rizal kali ini ke belakang berbahaya. Apa yang offside Rizal? Asisten wasit 2 Aryadi tadi melihat salah seorang pemain Resmob terperangkap offside, sehingga tendangan bebas kali untuk CTILU. Gagal kali ini. Arahkan kembali ke tengah. Ada Kapa dorongan. Aji melakukan dorongan terhadap Kapa. Oh, kartu kuning Acong. Merah sebentar ini. Merah sebentar kalau tidak tarik. Pendek saja. Berbahaya tadi. Cukup bagus satu tangkapan dari Alim. Tendangan jauh sudah dilakukan. Kembali arahkan kepada Kahar. Masih berduel di udara. Ada Rahmat Latif. Play on. Rahmat pendek kepada Diat. Ketengahkan dia Kapa yang dituju. Masih Kapa.
Jauh kali kurang cermat kapal, mampu digagalkan oleh Aslan. Masih Aslan ketengahkan kembali kepada Acong. Masih Acong kita saksikan saudara-saudara. Ketengahkan Aji tadi kurang cermat Aji. Kembali dia arahkan ke tengah karena ada Messi Yunus. Melebar dia kita saksikan saudara-saudara kepada Riri di sana. Kembali Rahmat maksud kami. Umpan curupas. Kembali Messi Yunus. Masih Yunus. Kita saksikan Messi Yunus ke belakang. Gagal kali satu serangan balik yang cukup cepat dari CTI dulu di sektor sebelah kiri. Dia kecepatan penetrasi ke jalur pertahanan. Berhasil kita saksikan saudara-saudara. Umpan melambung ke tengah. Berbalik saksikan. Kontrol bola dari kaki kanan. Masih melakukan umpan tarik ke tengah. Oh, lakukan training. Cukup bersih. Play on. Berbahaya. Tendangan keras. Satu lagi peluang yang cukup terbuka tadi dari CTI. Namun lagi-lagi finishing touch atau penyelesaian akhir belum maksimal sehingga belum merubah skor, masih tetap 0-0. Kita saksikan saudara-saudara, semakin seru pertandingan di babak yang pertama. Jual beli serangan, ada Kante kali ini kontrol kaki kanan Kante. Masih Kante melebar jauh, di sana ada Rahmat. Ada Riri kali ini. Arahkan ke tengah kepada Messi Yunus. Masih Messi Yunus. Kita saksikan saudara-saudara melakukan coba penetrasi namun gagal. Gagal kali ada Aji, masih Aji mampu kembali direbut oleh Yunus. Ke belakang saya pada dia, kembali Yunus. Cukup berbahaya saudara-saudara. Bermain di dalam permainan sendiri. Dia kali ini masih lihat, mampu direbut dari saksi saudara. Apa yang terjadi? Satu serangan balik, umpan dari ke tengah, ada Kahar di sana, mampu direbut Rahmat. Cukup bagus taktis Rahmat. Kita saksikan. Kembali Messi Yunus berpindah ke sektor sebelah kiri. Kali ini ketengahkan kepada Kante. Masih Kante. Foul lagi terjadi. Ada dorongan tadi. Terlihat jelas dari sang pengadil lapangan hijau Rudi Hani. Kembali di babak yang pertama. Pemain kedua kesebelasan melakukan satu kombinasi serangan. Kembali ke Zakisal, umpan tarik kena gagal kali ini. Kembali ada dorongan terhadap salah seorang pemain dari CTI dari Yunus tadi. Tendangan bebas kali ini untuk CTI dulu. Melebar ke sektor sebelah kiri kali ini. Kembali kita saksikan seluruh safety face dalam perpanjangan Alwi. Melebar dia ke sektor sebelah kanan. Satir ke depan. Arahkan dia kepada Aslan. Dibayang-bayangi oleh dia. Aslan kembali berhasil. Ada Kahar kali ini. Masih Kahar. Berbahaya, tendangan Aji tadi ini. Oh, masih membentur salah satu pemain dari Resmo Emisela sehingga terjadi tendangan sudut yang pertama di sektor sebelah barat penjauhan dari Diat atau Faiz maksud kami. Siapa akan menjadi Algojo atau yang mengambil sepak pojok? Aslan rupanya. Kita saksikan saudara-saudara. Ada 4, 5, 6 bahkan 7 pemain dari CTI berada di lapangan atau di kotak 16. Kita saksikan saudara-saudara. Sudah lakukan tinggi datangnya bola berbahaya. Ada duel yang digunakan oleh Kapal tadi. Ada Yunus kali ini kecepatan saudara-saudara. Mampu kali dipatahkan. Kembali Zaiful atau masuk kami Natsir menguasai bola sebelumnya kembali kepada penjaga gawang jauh sektor sebelah kiri. Kita saksikan di sana masih kontrol bola dengan cukup bagus. CTI ini membangun serangan, masih melakukan penerosan. Kejatuhan bersama coba melakukan tadi penetrasi namun gagal. Kembali CTI melakukan serangan halo bola ke depan maksudnya. CTI lu menguasai bola sepenuhnya. Kembali kepada Aslan. Ketengahkan di Acong, umpan terupas gagal dia. Acong berhasil Aslan. Masih Aslan ketengahkan Kahar. Masih Kahar kita saksikan sudah pendek saja. Kita melebar ke masuk kontak kaki kanan. Apa yang terjadi? Tendangan first time. Satu. Tindakan penyelamatan yang cukup
Drian tadi dan seorang Faiz mampu menempi satu tendangan press yang cukup keras dan terarah tadi sehingga hanya mengakibatkan sepak pojok yang kedua kalinya di sebelah barat untuk CTI Lu. Kita saksikan saudara-saudara Aji Kurniawan yang kaki kiri tinggi melambung berbahaya. Ada kahar duel udara, rupa-rupanya menyentuh kepala dari kahar tadi. Satu sundulan kepala yang belum memenuhi sasaran sehingga lagi tendangan gawang saja untuk Resmob Emi Selan. Masih mengambil ancang-ancang, kita saksikan pemain dari atau goalkeeper dari Resmob Faiz. Kepada siapa boleh diarahkan, masih mengambil ancang-ancang yang kaki kanan jauh ke tengah. Ada Kante yang dituju, kontrol Kante, kurang cermat Kante. Ada Acong, kembali umpan terupas, gagal kali ini. Terburu-buru, ada Kar, halo kembali. Messi kali ini, masih Messi. Kita saksikan umpan ke depan, tidak ada kawan orang di sana. Lebih dekat kepada penjaga gawang Alwi. Gagal kali ini Resmob Emi Selan membangun serangan, mampu dipatahkan oleh barisan pertahanan dari umumkan sama manajer atau tim untuk mengambil babak keduanya. Ya, babak pertengahan keduanya nanti handicap kan di situ sama saya. Kembali kita saksikan Acong kali ini umpan melambung jauh arahkan kepada Aslan, kontrol bola Aslan, halo saya. Kita saksikan tadi oleh Diat. Lempar ke dalam kamar CT ini, kita saksikan saudara-saudara. Bermain sangat hati-hati kedua kesebelasan pada sore hari ini. Kembali melakukan penetrasi, play on. Kita saksikan ketenangan dia Kante yang dituju melebar kepada Rizal. Masih Rizal berhasil saudara-saudara merebut bola, dibayangi dua pemain sekaligus. Oh, berbahaya kali ini. Rahman Latif, Kapa kurang cermat, terlalu tajam Kapa tadi. Lempar ke dalam Cetilu, jauh ke belakang. Kembali di sektor sebelah kiri, kali ini Cetilu membangun serangan. Belum memecah kebutuhan kedua kesebelasan pada umpan terupas. Cukup bebas kita saksikan saudara-saudara. Pemain nomor punggung 12 dari CTU umpan terupas ke tengah ada Aji Kurniawan. Kontrol bola Aji masih dibayang harus 3 play on. Kembali kita saksikan saudara-saudara Kapa kali ini umpan terupas arahkan dia kepada Kante dari kecepatan Kante kita mengusir bola. Masih Kante ke belakang Kante. Yunus kali ini jauh melambung berbahaya saudara. Ada Arman membagi. Kurang cermat satu sundulan kepala kali yang di. Kembali kita saksikan Resmob Emi Selan. Ada Kapa dengan kiri, tendangan kaki kiri Kapa. Lagi-lagi satu tendangan masih tinggi di atas mister penjaga gawang dari Alwi. Sehingga selamat lagi gawang dari CTI Lu. Tendangan gawang saja untuk CTI kali ini. Kembali CTI Lu membangun serangan. Inilah sang juara bertahan dari turnamen Dirgantara Cup pada sore hari ini. Duel udara berhasil saudara-saudara. Satu serangan balik dari CTI Lu umpan kepada Kahar Kalung. Masih Kahar kita saksikan berbahaya saudara-saudara. Kahar masih Kahar mampu galakkan tendangan bersaing. Satu tendangan lagi cukup keras membentur mister gawang. Berbahaya datang lagi serangan saudara-saudara. Masih ada Aji Kurniawan kontrol kaki kiri Aji. Masih melebar dia kepada Kahar di sana, dibiarkan saya Kahar. Kontrol kaki kiri, umpan tarik ke tengah. Tinggi datang bola berbahaya saudara. Ada Diat. Datang Aslan membantu serangan. Rizal kali ini. Bola sudah mendapat lapangan pertandingan. Throw in. Lemparan ke dalam. Aslan arahkan ke tengah kepada Aji Kurniawan. Masih Aji Kurniawan kembali kepada Aslan dengan kaki kanan umpan tarik ke tengah. Berbahaya saudara.
yang terjadi satu sontekan dari Kahartani, namun lagi-lagi masih di atas Mister Penjang dari Faiz tadi. Serangan demi serangan yang coba dibangun oleh pemain CTU cukup berbahaya. Namun lagi-lagi Dewi Fortuna masih berpihak kepada Resmo MS Selan. Kembali kita saksikan saudara-saudara. Ada pemain nomor punggung 17 di sana. Anugrah, masih Anugrah ketengahkan dia. Acong, ada Aji Kurniawan, melebar saja. Kita saksikan kepada Fikri. Masih Fikri kali ini. Masih Fikri, jauh ketengahkan. Fikri berbahaya. Tenang sekali pemain yang satu ini melakukan safety pass kepada penjaga gawang. Kembali Yunus Messi, masih Yunus ke tengah. Kante yang dituju. Kurang cermat kontrol bola dari Kante. Gagal kali serangan dari Resmo MS Selan. Aji Kurniawan, inilah mantan pemain PSM. Kita saksikan saudara-saudara, masih Aji Kurniawan. Masih kita saksikan Aji saudara-saudara, arahan ke tengah. Penyelamatan yang cukup bagus kita saksikan dari Rahmat. Masih bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Diat atau Faiz kita saksikan. Adalah goalkeeper yang cukup tangguh dari Resmo MS Selan. Kembali CTU membangun serangan, umpan terupas, gagal kali kita saksikan Kapah, masih Kapah. Kita saksikan saudara-saudara. Ke depan dia Kante yang dituju, masih Kante, masih Kapah. Kurang cermat dari Kapah. Ada Acong kali ini. Foul. Mata bukan tuh Acong di sana. Sementara kita saksikan head coach dari CTU Faisal Marikan dan juga mantan pemain PSM. Kemudian dari pelatih atau head coach dari Resmo MS Selan yaitu Hamdi Hamzah, juga mantan pemain PSM, dan asisten pelatih Ibnu yang sementara ini memberikan arahan atau petunjuk untuk ke timnya. Berbahaya kita saksikan saudara-saudara, umpan tarik ke tengah, melakukan penetrasi, satu terobosan dengan kaki kiri. Terlalu terburu-buru. Kita saksikan satu skema serangan dilakukan oleh CTU melalui kaki Fikri, namun satu tendangan kaki kiri jauh melebar di sektor sebelah kanan penjaga dari Resmo MS Selan Faiz. Kita saksikan saudara-saudara, salah seorang pemain terletak dari CTU haruskan mendapatkan perawatan medis, rupanya Acong. Kita saksikan pertarungan di lapangan tengah kedua kesebelasan cukup rapi taktis sehingga kita menyaksikan satu tontonan permainan yang cukup menarik. Kita saksikan saudara-saudara, di mana kita tahu bersama seluruh pemain yang berlaga pada sore ini adalah pemain dari Liga 2 dan Liga 3 Indonesia. Inilah Aslan, pendek saja kalau Fikri, kerjasama dia. Ada Kappa kali ini, umpan terupas, Arman yang dituju maksudnya. Nasir tadi, kembali CTU mencoba membangun serangan melebar ke sektor sebelah kiri. Masih di daerah permainan sendiri CTU mencoba mengatur tempo ritme permainan. Kita saksikan saudara-saudara, umpan melambung jauh, tidak ada rekan di sana, berbahaya. Fikri kembali, masih Fikri, berbahaya. Kita saksikan saudara-saudara, satu duel udara. Ada Aji Kurniawan tadi, gagal kali ini Rizal, masih mampu direbut Aji, melakukan pelanggaran Aji. Tendangan bebas saja untuk Resmo MS Selan. Sudah lakukan Kante kali ini, masih Kante, melebar kepada Rizal, masih Rizal,
Umpan terupas sangat berbahaya, namun lebih dekat ke penjaga gawang Alin. Jauh ke depan. Sendiri kita saksikan Kahar di depan, harus dikawal oleh dua pemain. Kembali Kante. Masih Kante melebar kepada dia di sektor sebelah kiri dia. Masih dia kita saksikan Rizal kali ini. Masih Rizal sendiri. Pendek kembali kepada dia. Ke belakang saja ada Kante. Masih Kante. Masih Kante. Rahmat kali ini yang dituju. Masih Rahmat mencoba melakukan penetrasi, menerus jatuh umpan terupas ke depan. Berbalik saudara, duel tidak ada orange di sana. Dengan tenang-tenang saja pemain dari CT Ilu menguasai bola. Masih dari pemain dari CT Ilu menguasai bola sepenuhnya. Berbahaya di sektor sebelah kiri. Pendek saja, 1/1-2 coba diperagakan. Aji Kurniawan kali ini melebar jauh. Siapa yang dituju? Tidak ada rekan. Tambahan waktu 1 menit. Tambahan waktu 1 menit. Lemparan keran Sultan Kante di penghujung babak pertama kita saksikan saudara-saudara. Inilah Kante. Masih Kante, umpan terupas berbalik kepada Messi. Masih Messi kita saksikan saudara-saudara. Masih Messi, umpan tarik Messi ke tengah. Tenang sekali penjaga gawang satu ini memetik bola di udara dengan sigap. Berduel Rahmat. Volkar. Ingatkan ke pelatih sama anunya. Manajer main pakai ID card di bench. Pak. Kembali kita saksikan saudara-saudara. Dan bersama dengan itu berakhir sudah pertandingan di babak yang pertama antara CT Ilu berhadapan dengan Resmob MI Selan, di mana skor masih imbang kacamata 0-0. Kami sampaikan kepada seluruh manajer tim atau pelatih yang ikut di turnamen Dirgantara agar kiranya mengambil ID card atau jadwal di panitia. Silakan berhubungan dengan panitia di meja sebelah kiri untuk mengambil jadwal dan ID card tim. Dan juga kami sampaikan kepada seluruh ofisial yang duduk di bench, hanya yang menggunakan ID card yang duduk di bench pemain. Selain daripada itu silakan naik ke tribun untuk mengambil tempat yang lain disiapkan untuk menonton. Silakan. Terima kasih. Wisnu, pegang saya nih. Enggak apa-apa ini. Ini sudah 1 kali kan? Mati di bawah ini 1 kali. Ini. Iya.
akan saksikan bersama. Itu bertanding babak kedua antara PSCTU melawan PS MS Helan Resmo Bimo. Mana mic supaya kedengaran di YouTube juga. Tapi. Ya. Ini. Dua pakai mute kan. Baik, wasit telah memasuki tengah lapangan. Bertanda pertandingan babak kedua ini akan segera dimainkan. Pada kesempatan sore hari ini, yaitu klub dari MS Helan dengan kostum berwarna oranye, baik celana maupun baju. Sebaliknya dari klub City Luwu dengan kostum berwarna putih hijau. Apakah pada kesempatan sore hari ini kedua kesebelasan menunjukkan penekanan atau menggetarkan penjaga gawang dari masing-masing tim, baik dari City Luwu maupun dari klub MS Helan Resmo. Kita saksikan bersama di tengah lapangan. Kedua kesebelasan telah mengadakan doa berharap untuk menciptakan gol pada kesempatan sore hari ini, baik dari tim dari MS Helan Resmo Bimo maupun dari klub City Luwu. City Luwu di mana dia merupakan juara bertahan. Peluit telah berbunyi, itu bertanda pertandingan segera dimulai. Lalu kita lihat bahwa Resmo Bimo telah mengadakan serangan, baik masih trouble bola di tengah bola nomor punggung 17 dari Resmo Bimo. 17 langsung menuju ke depan. Siapa yang dituju di sana? Penekanan dari Resmo Bimo berjalan. Luwu mencoba. Apa yang terjadi, saudara? Ditangkap oleh penjaga gawang Resmo Bimo. Kita kembali ke tengah lapangan, saudara. Sementara bola masih dipegang oleh penjaga gawang dari MS Helan. Kedudukan sementara masih 0-0. Babak kedua ini telah dilaksanakan melebar ke sana, terubah bola oleh salah satu pemain dari MS Helan. Coba terubah bola dari samping kanan, gelandang kanan, terubah bola. Sementara sayang sekali tendangan keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk PS MS Helan Resmo Bimo. Nomor punggung 18 telah dilakukan heading ke belakang sampai tujuh. Bola masih trouble bola salah satu pemain dari MS Helan nomor punggung 7. Salah satu trouble bola sendiri masih kerjasama dengan rekannya. Apa yang terjadi? Polisi bertanda pelanggaran, saudara. Diharapkan bermain dengan sportivitas tinggi. Kita lihat bersama pada kesempatan sore hari ini, yaitu bertanding antara PS City Luwu melawan PS MS Helan Resmo. Nomor punggung 48 itu Haris. Apakah mampu pada kesempatan sore ini menggetarkan gawang, penjaga gawang Muhammad Alim? Kita lihat peluit telah berbunyi tendang langsung depan penjaga gawang. Apa yang terjadi, saudara? Libero dari kesebelasan Luwu mempertahankan serangan yang dilakukan oleh RMS Bimo. Kerjasama dari gelandang kiri nomor punggung 13 treble bola yaitu Rizal itu atau di belakang. Apa yang terjadi? Tendang langsung, sayang sekali, saudara, lepas, saudara, kandang bola masih dikuasai salah satu pemain dari Luwu. City Luwu kembali gelandang kiri mencoba menerobos serangan-serangan yang dilakukan oleh Luwu. Ini apakah mampu? Nomor punggung 23 ini luncur ke depan kerjasama dengan rekannya sebagai striker. Tentunya sayang sekali kandas di back kiri dari kesebelasan BSU. Kandas, saudara, back dari pemain dari BS MS Helan nomor punggung 18 satu Rahmat Acok. Mampu pada kesempatan sore hari ini menggetarkan gawang penjaga gawang dari Remos FC, saya maksud kami City Luwu, telah dilakukan kembali percobaan heading langsung depan. Apa yang tidak berubah? Hampir saja, saudara. Tadi heading dari
striker dari CT Luwu dan kandas dari penjaga gawang dari PS MSLN. Kembali berapa bola dikuasai salah satu pemain dari Remo City Luwu, masih dikuasai oleh cara bola masih dikuasai oleh Mas saudara, apa yang terjadi mulai berbunyi? Apakah salah terjadi suatu pelanggaran saudara? Penjaga gawang itu siapa ini? Faiz. Penjaga gawang Faiz. Jadi penjaga gawang dari MSLN. Apakah mampu pada kesempatan ini menahan serangan yang dilakukan oleh City Luwu? City Luwu, pemain yang pada tahun yang lalu memenangkan pertandingan Dirgantara Cup. Kita lihat apakah mampu pada kesempatan ini dibakar di pagar betis oleh beberapa pemain dari kubu MSLN. Telah dilakukan lemah lembut, melebar ke kanan. Apa yang terjadi? Serangan lemah lembut, sayang sekali bola masih dikuasai oleh libero dari kesebelasan MSLN. Terapa bola ke tengah lapangan, striker dari kembali bola direbut oleh pemain dari kesebelasan PS Luwu. Kerjasama dengan rekannya menuju ke depan. Apa yang terjadi masih pelanggaran saudara-saudara. Terlalu banyak menggiring bola sehingga mengakibatkan terjatuh, tersungkur oleh salah satu pemain dari kubu kesebelasan MSLN yang ditahan oleh libero atau bek kanan dari kesebelasan MSLN. Kedudukan masih 0-0 saudara-saudara pada kesempatan sore hari ini, babak kedua ini. Ambil ancang-ancang telah dilakukan ke depan, siapa yang dituju di sana? Kandas di salah satu pemain dari PS Luwu, buang saja keluar lapangan saudara-saudara sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk PS MSLN. Telah dilakukan, siapa yang dituju? Kandas salah satu pemain Luwu berpunggung 99. Mana 99 ini? Yaitu Andreasan Sah. Terlebih bola sendiri keluar lapangan, lemparan ke dalam. Kita lihat bersama-sama pada kesempatan sore hari ini, kedudukan masih imbang 0-0 dari pertandingan antara City Luwu melawan PS MSLN. Maksum, lemparan bola yang dilakukan Maksum, kembali Maksum mengerbang bola dibayang oleh Andriansa, keluar lapangan sehingga menghasilkan bola gawang dari penjaga gawang dari Luwu. Penjaga gawang Luwu siapa ya? Alim ini ya? Muhammad Alim, penjaga gawang dari Luwu, Alim. Pada kesempatan sore hari ini, yaitu kedudukan baik dari CT Luwu melawan MSLN Remos Bimor, kedudukan masih 0-0. Heading langsung menuju. Sayang sekali saudara, kandas lagi. Terlalu tinggi tadi memasang kaki dari punggung 23 dari Luwu tadi ya Aldi Fajar. Sebenarnya bola masih dikuasai dengan salah satu nomor bola melebar ke kanan kerjasama dengan gelandang kiri. Sayang sekali bola dapat diambil salah satu pemain, buang saja oleh kapten kesebelasan dari MSLN yaitu Robi, sehingga mengagetkan ternyata keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk PS Luwu. Kita lihat apakah mampu pada kesempatan sore hari penjaga gawang dari PS Luwu maupun PS MSLN menjaga gawangnya sampai akhir pertandingan nanti. Kita lihat sama dengan kapten kesebelasan yang tujuh, apa yang tujuh masih travel pulang, buang saja salah satu gelandang kiri dari kubu kesebelasan PS MSLN sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk PS Luwu City Luwu berpunggung 17 atau Anugrah telah dilakukan melebar kapten kesebelasan berpunggung 18 masih terbaik bola ke depan. Sayang sekali bola masih dikuasai, masih di kandang MSLN. Kita cuma dengarkan walaupun 3-3 bola cerai. Apa yang jadi? Saudara mengangkat kaki dari pemain berpunggung 33, maksud kami dari MSLN yaitu Rizal, sehingga terjatuh. Pergantian pemain, nomor punggung 71 digantikan nomor punggung 10. Telah masuk saudara, suatu pelanggaran yang dilakukan oleh PS Luwu ini. Pergantian pemain. Enggak ada ini ya, enggak ada kertasnya kan?
Setelah dilakukan melebar ke depan, siapa yang dituju? Sayang sekali kandas di salah satu libero dari kubu kesebelasan PS Lubuk yang masih berebut di depan penjaga gawang, masih berebut Emi Selen melebarkan serangan di depan. Siapa yang dituju? Nomor 13. Sayang sekali saudara-saudara. Pemanfaatan bola ternyata tertangkap offside terlebih dahulu, yaitu Rizal tadi, sehingga bola gawang dari PS Lubuk Muhammad Alim tendang langsung ke depan, libero kapten kesebelasan ke depan, apa yang tuju rekannya di sana, langsung ke kapten sebelah, biarkan itu jaga gawang coba menyelamatkan bola kapten kesebelasan, yaitu kembali bola masih dikuasai oleh Farid, penjaga gawang dari MSN telah dilakukan ke depan. Rekannya sana nomor 7, heading depan, apa yang terjadi suatu pelanggaran dorong dari pemain kubu dari Luwu. Libero dari Luwu langsung melebar ke depan, bek kanan tidak berbola nomor 30. Kita lihat apakah mampu pada kesempatan sore hari ini. Kita lihat bagaimana jawab untuk Sampas Samsir melebar masih berburu bola di kandang pemain dari Emi Selen. Trouble bola masih kuasai salah satu pemain dari Emi Selen. Luwu menyerang bersebelas, apa yang terjadi suatu pelanggaran sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk sebelasan Luwu nomor punggung 3, yaitu Alsan Tawakal trouble bola dan jadi dikuasai salah satu pemain dari kerja sama dengan rekannya melebar ke depan di samping kiri penjaga gawang Aceh. Apa yang terjadi saudara? Masih dikuasai, bola masih bergulir di tengah lapangan. Bola masih trouble bola nomor punggung 11 dari Misalan kerja sama dengan gelandang kiri melebar seperti sama yang dituju di sana, masih menguasai bola kerja sama dengan nomor punggung 8. Sayang sekali bola kandas di salah satu pemain dari Luwu nomor punggung 11 yaitu Farid Muslimin, pemain di sana kerjasama dengan rekannya punggung 21 maksudnya masih trouble bola, masih mereka dan kapten kesebelasan masih meluncur ke depan. Sayang sekali bola yang bisa diberikan dapat diantisipasi oleh libero dari pemain dari kubu kesebelasan dari Luwu nomor punggung 33 yaitu Sudirman tadi, sehingga menghasilkan keluar lapangan sehingga lemparan ke dalam untuk Emi Selen, kapten kesebelasan dari PS Emi Selen nomor punggung 8 Maksum tadi, ya maksud kami nomor punggung 45 Rahmat Latif tadi dapat mengasih apa yang terjadi sebuah pelanggaran saudara-saudara tadi mengganjal salah satu pemain dari Emi Selen sehingga terjatuh tendangan bebas untuk PS Emi Selen. Lanjut. Iya, baik. Kembali kita saksikan saudara-saudara, ada Diat umpan cari ke tengah, berbahaya. Kita saksikan satu ke mulut di lapangan tengah, dihalau saja, cleaner saja Acong tadi. Kembali pemain Resmo Emi Selen menguasai bolanya, gagal kali CTI Luwu. Kembali Acong di sektor lapangan tengah, Maksum Malawi, halau saja Rahmat. Ketengahkan dia, tidak ada kawan di sana. Sundulan kepala melebar ke sektor sebelah kiri. Kita saksikan saudara-saudara, umpan cukup bagus. Kita saksikan saudara-saudara, ada Aslan, masih Aslan di bawah Rahmat. Terjadi foul atau pelanggaran tadi, dorongan. Terlihat jelas Rahmat melakukan dorongan terhadap Aslan sehingga pelanggaran di sektor barisan sebelah kanan dari Resmo Emi Selen. Tendangan bebas kali ini untuk CTI Luwu yang kali ini dihadapi oleh Anugrah, masih mengambil ancang-ancang Anugrah. Kita saksikan ada 4, 5 bahkan 6, 7 pemain dari CTI Luwu berada di kotak 16, siap menunggu umpan dari seorang Anugrah. Dengan kaki kiri Anugrah sudah lakukan bola ketengahkan, duel Rahmat berhasil saudara-saudara. Kembali serangan balik mampu digagalkan. Kembali kita saksikan saudara-saudara, Aslan kali ini masih Aslan melakukan penetrasi. Aslan sendiri jalan cukup bagus, namun satu
tindakan oleh Yunus Messi, umpan terupas ke tengah, tidak ada kawan tadi. Kita saksikan kembali gagal serangan dari Resmo Emiselan. Anak-anak CTLU melakukan serangan, mendapatkan instruksi langsung dari head coach Faisal Marikan. Kita saksikan saudara-saudara, inilah pemain dari CTLU, umpan melambung tinggi, namun lemah saya datangnya bola di posisi penjual penjaga gawang Pais. Saya baca berapa? Enggak. Apanya? Orangnya. Ya, biar itu. Kembali pemain Aslan kali ini. Masih Aslan melakukan penetrasi. Sendiri kita saksikan umpan terupas. Cukup berbahaya saudara-saudara. Masih mendapatkan satu peluang. Umpan tarik ke tengah. Gagal kali play on saja. Ada Messi Yunus. Kappa kali ini. Masih Kappa. Kepada siapa diberikan umpan terupas? Ada Diat di sana. Kurang cermat. Maksudnya tadi Diat yang coba melakukan come from behind atau muncul dari belakang, namun satu kontrol bola yang kurang cermat dari Diat sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk CTLU. Kita saksikan saudara-saudara, kedua head coach baik dari Resmob Emiselan maupun dari CTLU yang pernah memperkuat PSM di era 90-an, yaitu Faisal Marikan dan Hamdi Hamzah. Kembali Acong kali ini arahkan ke tengah, melebar jauh ke sektor sebelah kiri, kontrol kaki kanan, berbahaya. Kita saksikan satu serangan di tengah. Ada Kahar Kalong, kurang cermat Kahar, masih akan mencoba merebut bola, masih berhasil Kahar melakukan penetrasi, satu selodoran tadi dari Kahar, namun apa yang terjadi, bola sudah meninggal lapangan pertandingan dan tendangan gawang saja. Faiz kali melebar ke kapten di sebelah sana, Rahmat Latif, tenang-tenang saja Rahmat Latif, pendek saja kepada Diat, masih Diat kita saksikan saudara-saudara, masih dia disaksikan, dibiarkan saya bola dan lagi bola meninggal lapangan pertandingan. Tendangan gawang kali ini untuk Resmob Emiselan di babak yang kedua, di mana skor masih imbang kacamata 0-0. Kedua kesebelasan pada sore hari ini masih belum memecah kebuntuan untuk bisa memenangkan pertandingan. Kita saksikan saudara-saudara, masih mengambil tempat kita tendangan gawang. Siapa yang melakukan? Rahmat dengan kaki kanan jauh ke depan. Rahmat arahkan dia kepada siapa? Ada Maksum Malawi, masih Maksum Malawi melebar dia kepada Rizal. Rizal kontrol kaki kanan Rizal, masih Rizal kita saksikan mencoba melakukan penetrasi. Rizal berhasil umpan tarik ke tengah Rizal tinggi. Messi tadi apa yang terjadi? Satu umpan atau umpan tarik yang dilakukan tadi Rizal tidak mampu dijangkau tadi oleh Messi Yunus, namun menyentuh salah seorang pemain barisan pertahanan dari CTLU sehingga mengibarkan tendangan sudut untuk yang pertama kalinya di sektor sebelah timur barisan pertahanan dari Alim. Kita saksikan saudara-saudara, akankah mampu? Kita saksikan ada 6, 5 bahkan 6 pemain orange ada di kotak 16. Sudah dilakukan Kante ke tengah, duel udara. Ada gangguan tadi, Rahmat Latif foul terjadi, melakukan gangguan terhadap goalkeeper sehingga sang pengadil lapangan hijau Rudi Han dari Kabupaten Maros melihat suatu pelanggaran oleh Akbar Ramadan. Ya, tergeletak goalkeeper dari CTLU harus mendapatkan perawatan, rupanya belum medis tim. Aturannya medis tim yang masuk dari CTLU. Ya, medis tim itu ya. Ya. Wajib ada. Jadi aturannya itu medis tim dulu yang masuk, karena biasanya pemain hanya dibawakan air minum ya, biasa sudah bangun. Biasanya seperti itu. Karena kita kan mantan pemain. Ya. Nanti wasit memanggil tim medis kita, tim medis panitia baru. Setelah itu tim medis tidak mampu, tim tandu yang masuk, dirawatlah keluar. Seperti itu aturannya. Menjaga gawang Muhammad Alim. Masih mendapatkan perawatan dari tim medis tim Muhammad Alim. Kita saksikan, mudah-mudahan tidak terjadi satu apapun sehingga mampu melanjutkan pertandingan.
Ya. Tendangan bebas kali ini untuk CT Ilu. Masih mengambil ancang-ancang Muhammad Alim. Inilah goalkeeper dari CT Ilu yang cukup tangguh pada sore tadi, jauh ke tengah. Ada duel di udara. Ada Maksum Malawing kali ini. Ada Kante, gagal Kante. Pemain-pemain dari CT Ilu mencoba bangun serangan melebar jauh ke sektor sebelah kanan. Kontrol bola dengan kaki kanan. Masih kita saksikan saudara-saudara. Umpan terupas, permainan 1-2 coba diperagakan, berhasil saudara-saudara, ke belakang kepada Acong, masih Acong, umpan melebar jauh ke sektor sebelah kiri, kontrol kaki kiri, masih cukup bagus, coba melakukan penetrasi, umpan tadi ke tengah, berbahaya, apa ini? Salah satu umpan, tidak ada kawan yang mampu menjemput, datang lagi serangan dari CTU, duel di udara kita saksikan saudara-saudara, kecepatan ada Kante, Rizal kali ini. Umpan terupas Rizal, Rahmat, berbahaya kita saksikan saudara, terlalu terburu-buru. Satu peluang kembali dilakukan oleh Rahmat tadi, namun gagal, terlalu terburu-buru Rahmat. Arman Pratama. Gagal kali ini Arman tadi, maksud kami Kante, kontrol bola Kante. Ada Kahar. Apa yang terjadi? Oh, rupanya tadi Kahar Kal melakukan pelanggaran setelah mengangkat kaki terlalu tinggi. Tendangan bebas kali ini untuk Resmop MSLan. Ada Rahmat Latif ke kesebelasan yang dituju ada Diat. Namun lagi bola meninggal lapangan pertandingan, lemparan ke dalam kembali itu Resmop MSLan. Sulakan pendek saja kalau Yunus Messi, masih Yunus Messi. Di sana kita saksikan saudara-saudara masih lagi-lagi throw in untuk Resmop MSLan. Lagi-lagi Diat mengambil ancang-ancang Diat. Siapa yang diberikan Diat? Pendek saja kepada Yunus Messi. Gagal kali Yunus. Pemain-pemain dari CT Ilu menguasai bola sepertinya. Di sektor sebelah kiri ada Aslan di sana. Gagal Aslan. Ada Kappa kali, cukup taktis Kappa. Mampu direbut oleh Aslan. Bola meninggal lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam untuk Resmop MSLan. Mencoba melakukan tekanan demi tekanan pemain dari Resmop MSLan pada babak kedua. Kita saksikan oleh kaki Kappa ke belakang saja kepada Kante. Masih Kante. Terlalu lama Kante, foul terjadi. Ada gangguan tadi terhadap Kante. Kembali Rahmat Latif. Inilah kapten kesebelasan. Pemain yang sudah syarat pengalaman. Inilah Rahmat Latif yang sudah malah melintang di kancah persebelahan nasional. Mengambil ancang-ancang dengan kaki kanan jauh ke tengah. Tidak ada kawan orange di sana. Ada Kahar. Rahmat. Cukup bagus Rahmat, saksikan dengan kecepatan. Ada Rizal yang dituju. Masih Rizal, dibuang saja Acong. Lagi lemparan ke dalam untuk Resmop MSLan. Bola dilakukan lemparan ke dalam oleh Maksum Malawing. Inilah Maksum Malawing, anak dari salah satu legend dari PSM Malawing di era tahun 80-an. Kembali Maksum Malawing lemparan ke dalam. Lalu kepada cocor bola saja. Lagi lempar ke dalam. Mencoba tekanan demi tekanan dilakukan pemain-pemain dari Resmop MSLan. Kali ini di sektor sebelah kiri barisan pertahanan dari CT Ilu. Lemparan ke dalam saja. Masih sedang sedaja tempo permainan yang dicoba diperagakan kedua kesebelasan pada sore hari ini. Lagi lemparan ke dalam pendek saja. Gagal Maksudnya kepada Rizal tadi, namun kali ini rupanya banyak menyentuh salah satu pemain dari pergantian pemain. Pemain nomor punggung 23 dari CTU keluar digantikan oleh pemain nomor punggung 20. Siapa 20 masuk? Ini Saiful. Inilah Saiful dimasukkan di babak yang kedua oleh head coach Faisal Marikar. Kita saksikan saudara-saudara Kante. Bola menyusur tanah Kante. Dihalau Acong. Kontrol dia. Pendek oleh Yunus. Terlambat sepersekian dia Yunus. Kita saksikan masih ada duel di sana. Berbahaya Riri kembali melakukan press time Riri tadi ini. Lagi-lagi gagal. Serangan demi serangan coba dibangun oleh pemain dari Resmop MSLan.
foul terjadi. Apa yang terjadi tadi setelah duel di udara cukup sengit antara Kante, biasa itu, nggak apa-apa itu. Inilah duel di sektor lapangan tengah. Kita saksikan saudara-saudara pertarungan yang cukup seru di lapangan tengah yang diperagakan oleh kedua kesebelasan. Dan kita saksikan tendangan yang bebas saja oleh Resmob Emiselan. Inilah Rahmat Latif melakukan instruksi kepada sektor pemain depan. Masih mengambil ancang-ancang Rahmat Latif dengan kaki kanan jauh ke tengah, berbahaya. Duel udara, apa yang terjadi? Oh, terlalu kurang cermat Rizal. Satu peluang kembali oleh Rizal tadi, namun lagi kontrol dari yang kurang cermat. Rahmat cukup bagus kontrol bola Rahmat tadi. Safety face dilakukan kepada penjaga gawang Faiz, cukup berani Faiz. Ada Diat lagi menenggak ke lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Resmob. Arman sudah keluar itu. Kembali kita saksikan. Halo bola dengan kepala. Kembali Acong kali ini. Masih Acong. Jauh ke tengah. Kembali kita saksikan saudara-saudara Rahmat Latif. Pendek saja. Kapa kali ini? Ada Kante. Kepada siapa Kante diberikan? Kurang cermat Kante. Berbahaya. Kahar kali ini. Masih Kahar kuasai bola. Seperti pas dilakukan. Jauh melebar. Ke sektor sebelah kiri. Berbahaya kita saksikan serangan dari CTIU. Masih kita saksikan melakukan penetrasi saudara-saudara. Berbahaya. Apa yang terjadi? Umpan tarik ke tengah. Kahar. Kahar saudara-saudara. Hampir saja Kahar tadi melakukan sontekan namun gagal kali ini sehingga hanya mengakibatkan tendangan sudut yang pertama di sektor sebelah barat. Penjaga gawang dari Faiz. Jadwal besok yang ikut mana? Belum ada. Satu di pertandingan. Dua. Oh, dua. Sebut saya udah dua. Oh, sebentar. Saya kirim lagi ya. Iya. Pelanggaran kembali untuk Resmob Emiselan. Kita saksikan saudara-saudara. Kedudukan sementara masih imbang, kacamata 0-0 di babak yang kedua. Kedua kesebelasan kali ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan kali Rahmat. Masih Rahmat kita saksikan saudara-saudara. Umpan terupas Maksum Malawi, pemain yang pernah memperkuat PON Sulawesi Selatan. Kita saksikan saudara-saudara yang menjadi runner up PON Sulawesi Selatan atau berbahaya. Kita saksikan saudara-saudara. Apa yang terjadi? Satu serangan balik, umpan tarik ke tengah. Satu tangkapan salto yang dilakukan oleh Faiz tadi cukup bagus. Baiklah. Kembali kita saksikan saudara-saudara, semakin seru pertandingan di babak yang kedua. Apa yang terjadi? Atau terjatuh salah seorang pemain dari CTIU sehingga tendangan bebas untuk CTIU di babak yang kedua. Kita saksikan saudara-saudara, akankah mampu melalui kick service ini membuat satu gerakan sehingga mampu memecah kebuntuan. Kita saksikan, kita menanti satu tendangan bebas dari CTIU di sektor sebelah kanan. Kita saksikan saudara-saudara. Sudah luka berbahaya. Kante kali ini melebar dia. Masih Arman sendiri. Umpan terupas kepada Messi. Terjatuh. Lagi ada Arman di sana. Arman Pratama. Masih kita saksikan Yunus. Kita saksikan saudara-saudara.
Dibayang-bayang tadi. Masih Yunus berhasil. Masih Yunus. Umpan tarik ke tengah. Terlalu lama saja Yunus. Ya. Hanya mengakibatkan tendangan gawang saja tadi. Setelah Yunus mungkin, sana Mak. Oh iya. Besok di sini Maki. Kembali berbaik, kita saksikan saudara-saudara. Dibuang saja bola tadi oleh pemain dari wasit. Pergantian pemain dari Resmob Emiselan. Diat nomor punggung 57 ditarik keluar. Yang masuk Adi nomor punggung 36. Pergantian kedua Rizal nomor punggung 33 ditarik keluar. Yang masuk Jilo nomor punggung 79. Dua pergantian sekaligus dilakukan oleh head coach Hamdi Hamsa dari Resmob Emiselan. Akankah ini merubah taktik strategi untuk bisa memecah kebuntuan di babak yang kedua? Kita saksikan saudara-saudara, lemparan ke dalam CTIU kita saksikan masih berhasil melakukan penetrasi, menurut jantung pertahanan, masih sendiri kita saksikan di sana. Meliuk-liuk kita saksikan saudara-saudara, tendangan keras dengan kaki kiri. Namun lagi-lagi masih belum memenuhi sasaran dan tinggi di atas mister penjaga gawang dari Resmob Emiselan, Faiz. Selamat lagi gawang dari Resmob Emiselan. Tendangan gawang saja kita saksikan dan masih mengambil ancang-ancang. Kita saksikan Rahmat dengan kaki kanan jauh ke tengah. Ada Arman yang dituju. Yunus Messi di sana. Masih Yunus Messi terjatuh namun bukan merupakan satu pelanggaran. Play on kembali kita saksikan. Jauh ke tengah arahkan kepada Kalong kita maksudnya. Ada Maksum Malawi. Oh berbahaya. Kahar atau masuk kali Rahmat. Ada Riri kali ini. Masih Riri. Sang kreator lapangan tengah. Jauh melebar. Kurang cermat Acong, dipatahkan kembali Acong. Melebar umpan jauh ke sektor sebelah kanan. Kita saksikan saudara-saudara. Ada Rahmat Latif. Pemain yang cukup taktis. Kita saksikan saudara-saudara. Tenang sekali pemain yang satu ini. Riri kali ini. Faisal pemain yang baru masuk kita saksikan. Ada Kafa. Masih Rizal. Arman yang tujuh. Tidak cermat kurang cermat Arman. Datang lagi Kafa. Kante kali ini. Masih Kante melebar jauh. Kita saksikan saudara Jilo yang dituju. Masih Jilo kita saksikan saudara-saudara. Masih Jilo. Terlalu lama Jilo. Tidak ada kawan atau membantu serangan. Umpan terupas. Kerjasama dua. Berbaik Jilo. Satu serangan Bali. Masih kemudian di lapangan tengah dari CTU kali ini kita saksikan saudara-saudara mencoba melakukan penetrasi. Apa yang terjadi dari satu penetrasi dan mampu dipatahkan tadi serangan yang cukup bagus. Ada Kahar Kalong kali ini. Masih Kahar Kalong kapten kesebelasan. Masih Kahar Kalong bayang-bayang Maksum Malasi. Umpan tarik ke tengah. Rahmat Latif. Halo cleaner saja Rahmat Latif. Jilo kali ini. Pemain yang dimasukkan babak kedua. Ke belakang saya kepada Kante. Pendek kembali kepada Jilo. Masih Jilo kita saksikan saudara-saudara. Masih Jilo ketengahkan. Arman. Masih Arman pendek Riri. Melebar jauh ke sektor sebelah kiri. Umpan tarik ke tengah. Maksudnya kepada terlalu dekat kepada penjaga gawang. Dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Alim. Muhammad Alim dari CTIU. Menguasai bola sepenuhnya. Kepada siapa diberikan. Masih mengambil ancang-ancang Alim. Dengan kaki kanan jauh tinggi melambung. Ada Faiz di sana dan dituju. Berduel di udara berhasil tersisihkan Faiz lemparan ke dalam untuk ke Resmob Emiselan. Adi di kandang. Dari CTIU. Bukan. Kembali Faiz ke belakang saja kepada Rahmat Latif. Kembali kita saksikan saudara CTIU coba membangun serangan. Adakah Acong di sana? Pelanggaran. Ya. Tindakan fair play dari kedua pemain ini yang kita harapkan bahwa ketika terjadi benturan ada pelukan meskipun bukan pelukan mesra namun itu adalah merupakan satu bentuk sportivitas dari seluruh pemain. Kembali kita saksikan semakin seru pertandingan di babak yang kedua. Ada Kahar Kalong kali ini mencoba merebut bola. Kapten kesebelasan Kahar dengan kaki kanan pendek saja.
Permainan 1-2, umpan terupas ke tengah, mencoba lakukan penetrasi. Apa yang terjadi? Play on, bukan merupakan satu pelanggaran. Kita saksikan, cukup jeli. Seorang wasit Rudi Haning yang diturunkan oleh Asprop Sulawesi Selatan pada sore hari ini untuk memimpin di laga perdana turnamen Dirgantara Cup. Kita saksikan Kante, umpan terupas Kante. Kembali kita saksikan saudara-saudara Arman melakukan penetrasi Jilo, umpan bola menuju tanah bermain saudara-saudara. Wah, gagal. Ada Kante kembali, ketengahkan dia Kappa kali ini semakin seru pertandingan. Umpan terupas Arman kali ini gagal kontrol bola Arman. Ada Maksum Malawi, halo bola ke depan Maksum. Handball. Bola menyentuh tangan dari Acong tadi. Kita saksikan saudara-saudara, siapakah yang menjadi algojo dari eksekutor atau kick service. Pendek saja. Oh, bola harus diulang. Inilah Rahmat Latif. Kita saksikan pemain yang cukup jangkung. Kita saksikan mengambil ancang-ancang. Akankah mampu melakukan umpan jauh melambung berbahaya saudara-saudara? Keluar dari sarangnya. Umpan terbatan. Akhirnya gol. Yunus Messi tadi memanfaatkan bola rebound yang mencoba dilakukan tadi dengan tenang. Seorang Yunus Messi mampu menggetarkan jala dari Muhammad Ali. Skor berubah menjadi 1-0 sementara unggul Resmo Emi Sailan. Kita tahu bersama bahwa Resmo Emi Sailan diasuh atau dibina oleh seorang pemain yang juga anggota kepolisian dari Resmo Polda Sulawesi Selatan, yaitu Bang Arman, yang cukup mampu membina pemain-pemain di Emi Sailan. Kita saksikan saudara-saudara, unggul sementara kali ini Resmo Emi Sailan. Bola dikuasai sepenuhnya oleh CTU. Kita saksikan saudara-saudara jauh ke depan, unggul sementara. Akankah mampu mempertahankan kemenangan? Kita saksikan tambahan waktu 1 menit. Tambahan waktu 1 menit. Kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari CT Ilu. Oh, salah seorang pemain. Medis Tandu. Langsung tim Tandu yang memasukkan. Sebentar, Jin. Tidak ada izin, tidak ada namanya di sini. Tidak bisa sebut nama. Siapa? Nama ya? Di mana namanya yang kita kirim? Oh, di bawah ya. Ini biasa main Bintang Galaksi Pes pertama yang di pool ada. Sama ini kedua Daya Putra Penjaga Langit. Oh, yang di atas ini? Ini tuh di poolnya saja. A1, ini A3, A4 sama B1, B2. Namanya aja yang di sini, yang mana? Bintang Galaksi main pertama sama Angkasa. Main kedua Daya Putra Penjaga Langit. Oh. No. Biar sebentar aja. Ini sudah mau habis juga. Iya, kita saksikan saudara-saudara apa yang terjadi. Salah satu pemain di Tandu keluar, yaitu Maksum. Namun sudah mendapatkan perawatan medis tadi dari tim medis yang cukup sigap pada sore hari ini. Wasit terjadi pergantian pemain dari Resmo Emi Sailan. 2 pemain Bams dimasukkan yang ditarik keluar Messi sampai cetak gol tadi. Dan yang kedua adalah Yusril dimasukkan di babak yang kedua, dan keluar adalah Kappa. Kita saksikan saudara-saudara di menit-menit akhir. Sudah lakukan jauh ke depan, berbalik. Kita saksikan saudara-saudara, ada kahar dan kontra bola, tendangan kaki kiri, sayang seribu sayang. Satu tendangan first time tadi yang dilakukan oleh Aslan, namun gagal saudara-saudara. Akhirnya salah satu pemain tergeletak dari Resmo
Iseng. Ya kan Pak. Barang yang mahal. Aduh, yang barang ya apa? Yang ini nih, Galaxy lawan Galaxy. Bintang. Ini nih, bintang Galaxy. Oh, ini bintang Galaxy lawan angkasa. Iya, pas angkasa. Yang pertama, kedua yang di atas itu Daya Putra. Oh ya, siap. Dapat. Kita saksikan saudara-saudara di babak yang kedua di mana unggul sementara Resmob MI Selan mengambil ancang-ancang, tendangan sudah dilakukan jauh ke depan, tinggi datangnya bola. Kita saksikan duel di udara. Arman tadi berhasil serangan balik. Kita saksikan umpan jauh melambung, arahkan ke tengah, berduel di udara. Ada Rahmat Latif. Berbahaya, kita saksikan saudara-saudara apa yang terjadi. Ya. Syarat penonton lebih sabar, percayakan kepada wasit yang mengambil keputusan. Bajeri. Amankan dulu itu. Iya, mendapatkan kartu merah. Yang kartu merah ini yang masuk. Iya, yang kiper yang masuk ini. Yang kiper masuk. Oh, cara pemencerangan itu. Caranya itu kan. Caranya itu kiper kan. Iya, kiper cadangan dia masuk. Kartu merah itu. Adi. Dan bersamaan itu berakhir sudah pertandingan antara CTI Lu berhadapan dengan Resmob MI Selan dengan skor akhir 1-0 untuk Resmob MI Selan. Baik saudara-saudara penonton, untuk pertandingan di hari Jumat besok, yaitu yang main di partai pertama, yaitu Bintang Galaxy FC akan berhadapan dengan Angkasa. Dan pertandingan di partai kedua yaitu Daya Putra FC berhadapan dengan Penjaga Langit FC. Baik saudara-saudara, dari kami sampaikan kepada kedua tim yang bermain agar kiranya tetap bersabar dan memberikan keputusan kepada wasit. Boleh, tapi jangan sampai ada kata-kata. Enggak, maksudnya lakukan itu. Kau sebagai anu 3 kali di situ, di sana penalti dia tarik turun. Ini nyata di sini. Tapi jangan keluar kata-kata. Boleh, tapi jangan sampai kita keluar kata-kata ini. Pertama sudah jam ya, sudah.
boleh proses, tapi jangan sampai ada kata-kata anu keluar nah. Jangan. Coba pertama kita lihat di YouTube. Nanti kita lihat. Pak Yasir, bagaimana perasaan pemain kita jor-joran supaya di antara bagus nonton orang dan kalau begitu wasit. Kita ambil pemain bagus